Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga kita semua yang hadir pada majelis ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala dan diberikan tambahan fadilah olehnya. Pada pagi ini kita berjumpa kembali di pekan kedua bulan Mei, dan setelah Lebaran ini saya baru ketemu ini dengan jenengan, betul ya? Ya, kita sudah berada di bulan suci Dzulqa'dah. Menurut kalender sekarang sekitar tanggal 4. Hadirin rahimakumullah, sudah 1 bulan lamanya kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami, amal kami yang kita niatkan di dalam hati. Dengan doa ini adalah ibadah kita selama di bulan Ramadan. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Karena orang-orang soleh di zaman dahulu setiap hari setelah selesai Ramadan sampai nanti 6 bulan ke depan, itu sekitar sampai bulan Rabiul Awal, mereka terus berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti tadi saya sampaikan setiap hari, karena mereka meyakini, mereka merasa dan merasakan dan menyadari betul amal soleh terbaiknya itu adalah amal soleh yang dilakukan selama di bulan Ramadan. Itu sudah pasti, kita juga merasakan hal yang sama. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, ibadah terbaik kita ya selama di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, ya secara normal semua orang akan mengalami penurunan tingkat ibadah, entah mutunya yang berkurang, entah kuantitasnya yang berkurang. Itu wajar saja dan memang sudah seharusnya demikian. Nah, sekarang kita diberikan hadiah lagi oleh Allah Ta'ala dengan berlalunya Ramadan, bahkan Syawal pun sudah selesai. Sekarang kita sedang berada di salah satu di antara 4 bulan suci, yaitu bulan suci Dzulqa'dah. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan sehubungan dengan kekeliruan yang terjadi di negeri kita ini. Orang Indonesia kalau menyebut bulan suci itu biasanya digandeng dengan bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan, padahal bulan Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan sebutan bulan haram, itu ada 4. Bulan apa saja Bapak Ibu? Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dari 4 bulan suci itu ada 2 diantaranya yang juga termasuk bagian dari bulan haji. Jadi ada bulan suci, ada bulan haji. Bulan haji ada berapa?
3 bulan haji ada 3. Dimulainya kapan? Bulan Syawal. Jadi Syawal itu sudah bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya adalah Dzulhijjah. Dari 3 bulan haji, 2 diantaranya adalah bulan suci, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, sebelum nanti kita bahas tema yang akan kita bahas, nanti ngalor ngidul aja loh, ini baru ketemu setelah Ramadan. Nanti kita bisa bincang-bincang atau diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang sekiranya penting untuk segera dibahas. Hadirin rahimakumullah, saya berikan gambaran sedikit. Ada jamaah haji kita, ada jamaah kita yang mau berangkat haji? Ada nggak ini? Yang mau ada? Mau ya. Yang sebentar lagi mau berangkat ada nggak? Enggak ada? Atau belum ada? Ya semoga nanti ada. Ini saya kasih gambaran sedikit aja betapa istimewanya bulan suci itu dan tanah suci. Karena bulan suci, tanah suci, kalau pakai bahasa Arabnya akan lebih jelas lagi. Bulan suci disebut dengan bulan haram, tanah suci disebut dengan tanah haram, masjid terbaik di muka bumi disebut dengan Masjidil Haram. Oke, coba lihat itu benang merahnya apa. Saya kasih gambaran sedikit aja. Rasul itu pernah berkata begini. Hadis ini rawinya ada Imam Ahmad, ada Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh banyak ulama. Sholat 1 kali di Masjid Nabi berarti Masjid Nabawi, lebih afdol daripada sholat 1000 kali di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sedangkan sholat 1 kali di Masjidil Haram lebih afdol daripada sholat 100 kali di Masjid Nabawi. 100 kali dibandingkan Masjid Nabawi. Berarti sholat 1 kali di Masjidil Haram dibandingkan sholat di Masjid Utsman bin Affan berapa kali lipat? 100.000 kali. Kan gitu cara ngitungnya toh? Ya, coba ini saya ngitung-ngitung aja, ngitung sederhana aja. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sholat 1 hari di Masjidil Haram, 1 hari, kalau tadi kan 1 kali, ini sekarang 1 hari. 1 hari berarti dari subuh sampai Isya. Sama dengan sholat di sini berapa hari? 100.000 hari. Ya kan gampang hitungnya. Sholat 1 hari di sana berarti sama dengan di sini 100.000 hari. Nah 100.000 hari itu berapa tahun? Ya tinggal dibagi kan, dibagi 360 hari. Mau hijriah ya monggo, masehi ya silakan. Kalau hijriah ya 360, kalau masehi 365. Nah 360 aja deh yang hijriah. Itu muncul angka sekitar 277 tahun. Panjenengan sholat 1 hari aja di Masjidil Haram. Wah, apalagi nanti kalau pakai pendapat mayoritas ulama, itu bukan hanya untuk masjidnya tok, tapi berlaku untuk semua tanah haram, semua bagian tanah suci. Walau alam bisawab, namanya khilafiyah selalu begitu. Kalau bahas fikih selalu ada khilafiyahnya. Berarti akan lebih melebar lagi. Jadi itu bukan hanya berlaku untuk yang sholat di Masjidil Haram saja, tapi siapapun yang sholat dan dia masih berada di tanah haram, di tanah suci, entah di musola hotelnya atau di kiosnya atau dimanapun selama dia berada di tanah haram. Keuntungan ibadah di Lailatul Qadar itu berapa Pak? Masih ingat nggak Pak? Lebih afdol daripada 1000 bulan. Lah 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Nah sholat 1 hari di Masjidil Haram lebih afdol daripada sholat di sini selama 277 tahun. Berarti keafdolan tanah haram itu atau Masjidil Haram, terkhusus Masjidil Haramnya, lebih dari 3 kali lipat keafdolan Lailatul Qadar. Betul kan? Lebih dari 3 kali lipatnya. Nah jangan bayangkan, itu di hari biasa Pak. Keuntungan itu untuk hari-hari biasa.
bukan bulan haram. Lah, coba sekarang mereka yang sedang berada di tanah suci dan berbarengan waktunya dengan bulan suci. Itu kalau misalnya pahalanya digandakan 2 kali lipat saja, 2 kali lipat saja. Yang di tanah suci bertepatan dengan bulan suci digandakan 2 kali lipat saja. Jadi dapatnya berapa banyak tuh? Sholat di Masjidil Haram jadinya bisa 200.000 kali lipat dibandingkan sholat di sini. Dihitung tahun itu lebih dari 500 tahun. Sedangkan jamaah haji itu Bapak Ibu, terutama yang reguler yang saya tahu, paling tidak dia berada di Mekah itu selama 1 bulan kurang lebihnya. Ini yang sudah pernah berangkat, paling tidak selama 1 bulan. Loh kok tiap hari sholatnya diterima Allah terus? Bayangkan dia pulang ke sini bawa pahala sholat seberapa banyak tuh? Pahala sholat ribuan tahun namanya, ribuan namanya. Okay. Apalagi ketika jamaah haji itu berada di tanah suci, dia berada di bulan suci dan di bulan suci terbaik dari 4 bulan suci, yaitu Dzulhijjah. Dan dari bulan suci terbaik ini yang bulan Dzulhijjah, yang paling afdol adalah 10 hari pertamanya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke, jadi dia sedang berada di tempat terbaik di muka bumi dan bersamaan juga dengan waktu terbaik sepanjang tahun. Makanya pantas kalau Rasul ngomong al-hajju al-mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Orang yang hajinya mabrur itu tidak ada pahala yang lain selain surga, wis. Karena dia sedang berada di tempat terbaik dan di waktu terbaik. Maka nanti ada yang mau berangkat, entah saudaranya, entah panjenengan sendiri, mohon diingat-ingat atau diingatkan, panjenengan akan menuju sebuah lokasi terbaik di muka bumi bersamaan dengan waktu terbaik. itu tentang bulan suci. Nah, sekarang kita sedang berada di bulan suci. Nah, itu sekaligus untuk mengingatkan juga siapa kalau misalnya haji belum sanggup, ya mungkin nanti umroh. Nah, kalau ingin umroh yang bagus, yang afdal waktunya adalah pilihlah di bulan suci, karena jenengan tadi terkumpul 2 hal. Berangkat ke tanah suci bersamaan waktunya dengan bulan suci. Lah kalau bulan suci, bulan Dzulqa'dah ini bulan keberangkatan jemaah haji. Bulan Dzulhijjah itu pelaksanaan haji, nanti menunggu kepulangan juga. Nah, yang longgar waktunya untuk umroh tanpa haji maksud saya, ya bulan Muharram nanti, atau bulan Rajab. Jadi kalau ada rencana untuk berangkat umroh, dirancang saja, nanti pilih waktunya di bulan suci antara Rajab atau Muharram. Loh, kenapa enggak Ramadan Ustaz? Ramadan juga oke, tapi biayanya yang tidak oke, itu masalahnya. Nah, ini kalau jenengan punya kelebihan biaya ya silakan, enggak ada masalah. Ramadan monggo. Tapi kalau biayanya mepet, ya pilihlah bulan suci saja. Di bulan suci itu biayanya biasa seperti bulan-bulan biasa secara biaya. Saya enggak tahu itu. Ini jangan dikasih tahu sama Biro Haji Umroh ya, mau nanti biayanya dinaikkan. Tahu dia ternyata bulan haram itu pahalanya besar, dinaikkan nanti semua dia biayanya. Okay. Nah, hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Jadi walaupun kita tidak sedang berada di tanah suci, hari ini kita sedang berada di bulan suci. Jadi sholat kita, ibadah kita, mungkin saum kita, sedekah kita, thalabul ilmi kita di pagi hari ini, insya Allah pahalanya digandakan oleh Allah Ta'ala, karena kita sedang berada di bulan suci. Yang nun sewu, walaupun Rasul tidak menyebutkan angka berapa kali lipat pahala yang didapat, tapi yakinlah ini bulan suci yang kesakralannya sama dengan tanah suci. Ini bulan suci yang kesakralannya sama dengan tanah suci. Ya, siapa tahu juga Allah berikan imbalan kepada kita yang di sini di bulan suci, pahala yang sama dengan yang diterima oleh mereka yang ibadah di tanah suci di hari biasa. Allahumma amin. Itu yang pertama dari kami, jadi sedikit nostalgia tentang Ramadan dan mengingatkan kita sekarang sedang berada di bulan suci. Ingat nggih, Ramadan bukan bulan
suci. Mohon jangan disebut lagi Ramadan dengan bulan suci. Bulan suci sudah ada sendiri, atau dalam bahasa Arabnya dikenal bulan haram. Untuk rujukan dalil bisa dibuka nanti di surat At-Taubah ayat 36. Itu tentang penyebutan bulan suci ada di dalam Al-Quran. Wa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dalam setahun itu terdapat 4 bulan yang dinyatakan oleh Allah sebagai bulan suci, bulan haram. Jadi tanah suci Mekah itu baru dinyatakan sebagai tanah suci sejak era Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanah suci Madinah itu baru jadi tanah suci sejak era Nabi Muhammad SAW. Tapi 4 bulan suci ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu sudah dinyatakan sebagai bulan suci sejak penciptaan langit dan bumi. Yang ini sejarahnya lebih awal lagi. Ini sudah dinyatakan sebagai bulan yang terhormat, bulan yang dimuliakan, bulan yang disakralkan, itu sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu juga sudah paham kalau masuk bulan suci itu mereka hati-hati sekali. Bulan suci misalnya. Nah, jadi yang suka ngerampok, bunuh orang, itu begal, itu di 4 bulan suci ini mereka cuti, Bapak. Serius, cuti. Jadi nggak berani ngerampok, nggak berani berantem atau menumpahkan darah. Orang jahiliyah aja paham. Ini bulan yang sakral, waktu yang dimuliakan. Makanya bisa saja hari ini kita menghimbau bapak-bapak pejabat yang biasa korupsi ini, korupsinya istirahat dululah. Ini kita sekarang bulan suci, kita hormati bulan suci. Yang biasa ngerampok, membegal, ini bulan suci, dihormati. Nanti kalau bulan sucinya udah selesai, ya tobat gitu. Jangan terus berkelanjutan, sekalian tobat gitu. Baik, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, jadi pada pagi ini kita akan bincang-bincang seputar fikih. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kaidah, ya kaidah, bukan kaidah fikih sebenarnya, kaidah hidup yang pernah dituliskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Diwanus Syafi'i. Ya, diwan itu kalau terjemahan apa adanya ya artinya kantor. Kitab kecil yang berisi kumpulan-kumpulan syair yang dulu ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, dibukukan. Nah, ini salah satu bait syair beliau di kitab ini menarik sekali. Saya bacakan baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansah fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluh. Ada di kitab beliau Diwanus Syafi'i, kitab yang saya miliki, dicetakan yang saya punya di halaman 34. Ini adalah nasihat beliau kepada kita semua. Faqihan wa sufiyan, jadilah kamu orang fakih dan sekaligus orang sufi. Nah, coba ini. Pernah dengar kata sufi nggak? Pernah dengar? Jadi kalau dengar kata sufi alergi nggak? Alergi nggak dengan kata sufi? Sufi itu dari kata tasawuf. Tasawuf, sufi. Sufi itu orangnya. Tasawuf itu ajarannya atau amalannya. Lah Imam Syafi'i sampai nyuruh orang untuk jadi orang sufi. Faqihan, tapi diawali dengan kata faqihan. Jadilah orang fakih. Fakih itu paham agama, terutama yang berkaitan dengan fikih. Lah kalau kaitannya dengan fikih berarti urusannya dengan dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau bicara fikih itu mesti ke sana larinya nanti. Jadilah orang yang fakih dan orang yang sufi. Orang yang sufi. Hari ini kita memang tidak lagi menggunakan kata sufi, sebagian kita maksud saya, tapi menggantinya dengan kata lain, yaitu tazkiyah. Tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas, itu sama aja dengan kata sufi atau tasawuf. Loh, samanya di mana? Ya sama. Tasawuf itu dari kata suf yang artinya, atau sofiyah yang artinya
Suci juga, suci, bersih, tasawuf itu membersihkan, mensucikan. Tazkiyah itu artinya ya sama, mensucikan, membersihkan. Jadi tujuannya juga sama. Apa yang disucikan dan dibersihkan? Hati, jiwa, kan gitu. Oke. Faqihan, lah kenapa Imam Syafi'i nyuruh kita jadi orang yang faqih dan sekaligus juga orang yang sufi. Fakun laisa wahidan, jangan jadi salah satunya saja. Fa inni wa haqqillahi iyyaka ansah, demi Allah aku memberikan nasihat ini kepadamu, kata beliau. Fadzalika qasin, di sana itu loh ada orang yang hatinya keras, qasin. Lam yadzuq qalbuhu tuqa, hatinya tidak merasakan ketakwaan. Siapa dia? Itu orang faqih tapi tidak sufi. Faqih tapi tidak sufi. Paham wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, tapi hatinya tidak bersih. Ada nggak yang kayak gitu? Dia ngerti ini wajib, ini mubah, ini makruh, ini haram, karena hatinya nggak bersih. Jadinya gimana? Nanti bisa saja yang wajib itu ditinggalkan, yang haram malah yang dia lakukan. Itu parah itu kalau begitu. Yang agak mending itu nanti begini, karena dia ngerti fikih, tahu takaran minimalnya sekian, takaran maksimalnya sekian. Nanti yang dia ambil yang minimal saja. Kalau ini sih masih oke, tidak ada masalah. Tapi lama-lama kalau begitu terus dan hatinya tidak dia bersihkan, ujung-ujungnya nanti malah dia ambil yang takarannya lebih rendah lagi. Dia akan cenderung untuk meremehkan yang diwajibkan atau meremehkan yang dilarang. Itu digoda setan nanti. Makanya butuh kita selain belajar fikih juga belajar membersihkan hati. Mau disebut tasawuf ya oke lah, sebut tazkiyah ya oke. Loh, tasawuf yang tercela itu gimana? Orang sufi yang tercela itu bagaimana? Orang sufi yang nggak paham fikih, fokusnya bersihkan hati aja, bersihkan jiwa saja, tapi nggak mau belajar fikih. Oleh Imam Syafi'i disebut bagaimana orang gitu? Wahada jahulun. Ini di sini ada orang bodoh katanya. Di sana ada orang yang hatinya keras, di sini ada orang bodoh, sini orang bodoh. Jahul itu sudah ungkapan maksimal untuk orang bodoh. Ungkapan biasanya jahil itu bodoh. Tapi kalau sudah jahul berarti ya bodohnya pakai banget, bodoh banget. Udah, kalau bahasa Indonesia apa Pak? Bodoh banget itu apa? Bahasanya bocah itu goblik, goblik. Goblok itu kan nek bocah, nek wis gede ya goblok gitu kan. Ini di sini ada orang bodoh sekali kata Imam Syafi'i. Kaifadzul jahli yasluh, lah bagaimana mungkin orang bodoh itu bisa memperbaiki? Gak bisa. Justru yang timbul adalah kerusakan. Nah, karena tujuan dari agama kita ini adalah islah, perbaikan. Nah, tapi orang yang belajar fikih tok tapi hatinya nggak bersih, ini juga akan merusak. Orang yang belajar tasawuf membersihkan hati tapi tidak paham fikih, ini daya rusaknya malah lebih parah, lebih besar lagi. Loh kok bisa Ustaz? Oh, bisa. Karena orang seperti ini, orang yang belajar tasawuf saja, gini Pak, orang belajar tasawuf itu kayak gini Pak, fokusnya surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Ya karena memang tujuannya untuk membersihkan hati. Ini kalau gini nanti surga, ini kalau begini nanti neraka. Tapi dia nggak belajar fikih, nggak tahu dia perintah Allah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa, kan begitu. Dia tidak tahu larangan yang ada di ayat atau di hadis itu ada yang hukumnya haram, juga ada yang hukumnya makruh. Dia nggak paham. Yang dia tahu dipukul rata saja. Pokoknya kalau ada perintah kerjakan, kalau ada larangan tinggalkan. Kalau di tahap awal sih masih oke. Lama-lama kalau begitu terus, nanti dia akan menyamaratakan yang wajib dengan yang sunnah, yang makruh dengan yang haram. Nah itu celaka nanti, itu merusak nanti. Nah hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan dulu. Kenapa yang ini lebih berbahaya, daya rusaknya lebih kuat daripada yang pertama? Karena secara fisik, secara penampilan zohir, orang sufi yang nggak paham fikih ini justru lebih membuat kita terpukau, terkagum-kagum, karena bisa saja kemana-mana pakai
jubah, jenggotnya lebih panjang, terus ngendi-ngendi nganggo peci, bahkan sampai masuk pasar yang becek aja masih pakai jubah. Bisa saja begitu. Gini betul Pak. Kita kalau urusan agama yang kita lihat zahirnya dulu apa tidak? Iya. Oh, saya pernah ini cerita, enggak tahu di sini pernah cerita apa enggak, tapi enggak apa-apa lah saya ceritakan. Ini pengalaman pribadi, dulu pernah sholat subuh di sebuah tempat. Waktu itu saya naik sepeda ontel pakai baju kaos saja karena mau berangkat ke pasar. Terus mampir sholat subuh di sebuah musola. Begitu saya masuk, lihat keadaan, dan namanya musola kampung kan biasanya ada kiainya toh, ada kiainya yang biasa ngimami. Saya sholat di situ sudah beberapa kali karena jalur yang ya tengah-tengah lah antara tempat saya sampai ke pasar. Pas suatu pagi saya sholat di situ, kiainya ndak ada. Ini yang lain sudah pada komat. Nah ini di sini kiainya belum muncul. Nah, kalau kiainya belum muncul, dirasa sudah kelamaan, muadzinnya langsung komat. Karena sudah komat, kiainya kan belum ada. Akhirnya gimana? Nggak menunggu. Akhirnya jadi apa itu? Dorong-dorongan. Kamu aja gitu. Nah, saya tidak mungkin ditunjuk karena saya pakai baju kaos, ora kupluan, terus kaosan gitu. Katoan mending, kaosan, ora kupluan. Nah, di sebelah saya itu ada seorang bapak pakai jubah, jenggotnya panjang, kupluan. Saya mudah merasa ini nanti yang ditunjuk. Tapi saya nggak ngomong, cuma di hati aja. Dan saya sudah merasa kalau yang ditunjuk yang ini mesti nanti jadi masalah. Nah, akhirnya betul yang tunjuk itu. Firasat saya benar ternyata. Tunjuk akhirnya dia maju. Padahal dia juga sudah nolak-nolak, tapi dia tetap maju. Maju ngimami. Selesai ngimami, orang di sebelah saya berangkit berdiri terus pulang ngomel-ngomel. Sholat apa ini? Enggak sah sholatnya. Kenapa coba? Karena tadi ini yang ngimami pas baca Fatihah tidak dimulai dengan basmalah. Satu. Oh beda aliran. Beda aliran. Saya sudah ngerasa ini mesti masalah. Yang kedua, tadi rakaat kedua ora kunut. Ora kunut. Oh itu biasanya kunut kok di situ mesti masalah ini masalah. Loh yang salah siapa coba? Semuanya bersalah. Saya juga mungkin ikut salah juga. Semuanya salah. Ya, itu tadi contoh sufi tapi tidak fakih. Sufi tapi tidak fakih. Dia fokus bersihkan hatinya, tapi dia nggak paham aturan sholat. Nah kalau dia ditunjuk jadi imam sholat, kalau memang nggak sanggup, ya mending tolak saja, tolak dengan tegas. Pak, saya nggak bisa. Udah cukup. Cuman namanya orang kan terlena dengan apanya? Jubahnya, terus jenggotnya yang panjang, kupluknya yang putih bersih. Itu bikin kita terpukau. Makanya saya bilang ini daya rusaknya lebih kuat yang kayak gini. Ya, masih mending kan Pak, orang paham fikih tapi sufinya dikit-dikit itu masih mending. Jenengan termasuk yang mana? Ngerti fikih napa mboten jenengan? Jenengan fakihan atau sufian? Ini hari ini kita sedang hidup di sebuah masa banyak terdapat sufi-sufi modern Pak. Itu tadi contohnya tuh, sufi modern. Fokus membersihkan hati dan jiwa tapi lupa belajar fikih. Kalaupun belajar fikih prosedurnya salah. Nah, ini salah satu contoh lagi. Hari ini sedang heboh tentang musik, betul kan? Ya, tentang musik. Sampai ke sini juga nggak hebohnya? Oh ya jelas sampai sini. Ya. Ini sebenarnya perkara fikih. Dari dulu ulama sudah ikhtilaf, tidak ada ijma dalam hal ini, walaupun ada suara mayoritas, ada jumhur ulama, ada pendapat mayoritas ulama di Hanafi, di Maliki, di Syafi'i, bahkan di Syafi'i ini paling bagus ini. Juga di Hambali menyatakan musik dan nyanyian hukumnya haram. Lebih umum pendapatnya adalah haram atau makruh dekat ke haram.
karena dianggap cenderung melalaikan dari baca Quran, melalaikan dari zikir, melalaikan dari ibadah dan seterusnya. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpandangan musik dan nyanyian tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena tidak ada dalil yang tegas dan jelas menyebut kata musik dan kata nyanyian di dalam Quran dan hadis. Tidak ada. Di Quran tidak ada kata musik dan nyanyian, di hadis juga tidak ada. Bahkan dalam hadis malah ada yang Rasul membolehkan orang nyanyi itu pada hari raya. Budak perempuan 2 orang milik Nabi itu yang nyanyi di hari raya. Kemudian Rasul tidak langsung menyebutkan nyanyiannya, tapi dalam hadis yang lain disebutkan alat musiknya. Iya ada, wal ma'azif kata Nabi, ada orang-orang yang nanti menghalalkan alat musik. Artinya karena tidak ada kalimat tegas dari Nabi atau kalimat tegas di dalam ayat, sebagian ulama menyimpulkan bahwa asal mula hukum dari musik dan nyanyian itu adalah mubah, boleh. Lalu siapa ulama yang berpendapat demikian? Salah satunya ada Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Memang beliau mazhabnya mazhab Zahiri, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, juga bukan Hambali. Ini mazhab unik. Ya, pokoknya patokannya zahir ayat begini, zahir hadis begini, yaitu yang disimpulkan. Tidak dikaji terlalu lebih dalam lagi. Oke. Kalau di mazhab Syafi'i juga ada ulama yang mengatakan musik itu boleh, bahkan tidak ada masalah. Itu ada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nanti jangan bisa cek pendapat beliau itu, beliau tuangkan di kitab fenomenalnya yaitu Ihya Ulumuddin. Itu ada pembahasan tentang seni. Nah, di situ ada pembahasan tentang seni. Beliau membantah semua ulama yang mengharamkan musik, itu dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kalau jenengan baca tulisannya para ulama yang mengharamkan musik, jenengan akan mengatakan, oh berarti musik haram. Kalau nanti jenengan baca tulisannya Imam Al-Ghazali tentang bantahan beliau terhadap para ulama yang mengharamkan, dan jenengan akan ikut Imam Ghazali. Sampai beliau itu mengatakan gini, kalau ada orang kok dia tidak tergerak hatinya mendengarkan alunan suara yang merdu, yang indah, berarti itu hatinya bermasalah katanya. Coba lihat. Jadi namanya khilafiyah kayak gitu Pak. Terus apa jadinya? Ya udah kita simpulkan saja yang cenderung dengan para ulama yang mengharamkan, ya monggo silakan, tidak ada masalah. Yang cenderung dengan para ulama yang menghalalkan, silakan. Tapi kalau saya berusaha ngambil jalan tengah. Apa itu? Tidak mutlak mengharamkan, juga tidak mutlak menghalalkan. Jadi diambil jalan tengahnya. Haram dalam keadaan tertentu, halal dalam keadaan tertentu. Haram contohnya gini, musik dan nyanyian yang mengarah kepada khomer dan zina, seperti yang digandeng oleh Nabi dalam sebutan nanti akan ada umatku yang akan menghalalkan zina, menghalalkan khomer, menghalalkan sutra, menghalalkan alat musik. Itu kan digandeng oleh Nabi jadi satu. Berarti musik yang dia satu rangkaian dengan perzinaan dan khomer, jelas hukumnya haram. Wanita yang nyanyi biduan-biduan, wanita dewasa, bukan jariyah, bukan anak kecil, nyanyi joget-joget, pakaiannya gimana Pak? Minim, urung dadi wis dinggo. itu gimana hukumnya? Loh kalau itu tak jelas haram, nggak usah tanya lagi kalau itu. Tak jelas haram. Itu jelas haram. Nah, hadirin rahimakumullah, dan umumnya hari ini orang kalau nyanyi dan musik itu biasanya gimana? Lalai apa? Lalai dari zikir apa zikirnya tetap semangat? Cenderung lalai. Berarti kalau ada nyanyian, musik atau apalah lagu-lagu yang malah melalaikan dia dari baca Quran, melalaikan dia dari zikir, berarti hukumnya lebih dekat ke haram, dekat ke haram. Nah, kalau nanti ada nyanyian tertentu yang justru membuat dia semangat ibadah, misalnya seperti dalam kondisi perang, syair-syair yang membuat semangat berperang, seperti ada beberapa sahabat Nabi yang ahli syair waktu itu, yang memang sengaja diperintah oleh Nabi untuk bersyair, ya tujuannya untuk mengobarkan semangat tarung dan semangat juangnya para prajurit, ya berarti hukumnya jadi bisa jadi sunnah, malah mungkin nanti naik jadi wajib, itu perintah Nabi kan gitu.
Jadi saya cenderung milih yang seperti ini. Saya berada di posisi ngambil jalan tengah, tidak mengharamkan secara mutlak, juga tidak menghalalkan secara mutlak. Ya karena memang itu ada khilafiyah para ulama. Kalau kemarin masalah video yang viral itu, saya kira itu videonya dipotong kayaknya. Jadi rangkaian video yang panjang atau pertemuan panjang beliau kemudian dipotong pada bagian ketika beliau menjelaskan ulama yang menghalalkan secara mutlak. Padahal beliau sudah menjelaskan panjang. Yang mengharamkan secara mutlak itu begini, yang menghalalkan secara mutlak begini, yang ngambil jalan tengah begini. Kalau saya cenderung ngambil jalan tengah. Nah, karena videonya dipotong pada bagian yang itu akhirnya menimbulkan kerusuhan. Jadi kalau bisa ngambil video dari seorang alim atau seorang ulama itu jangan dipotong-potong lah, jangan dipotong-potong. Itu berbahaya. Nah, ya sudah terjawab. Nah, yang keliru, yang bantah juga, dia belum tahu video lengkapnya kok sudah dibantah-bantahi, malah jadi bahan guyonan. Maksud saya ini bisa saja nanti kita terjebak jadi sufi tapi tidak fakih. Ya, kita memang pengennya bersih, hati kita bersih, dekat dengan Quran dan seterusnya. Tapi ingat, ini perkara fikih yang selalu ada khilafiyahnya, selalu ada perbedaan pendapat. Urusan fikih itu dari dulu begitu, Pak. Selalu ada perbedaan pendapat. Ya, kadang mengaduk-ngaduk hati kita, perasaan kita kalau ngurusi fikih. Monggo, sekitar 10 menit lagi terbit matahari. Mungkin mau saya lanjut apa cukup? Kalau saya lanjutkan, saya bersedia melanjutkan. Masih ada kalimat tambah lagi. Lanjut dulu ya, nanti kita diskusinya. Tapi mungkin nanti sebelum jam 6 saya sudah pamit lebih awal, nggak masalah gitu. Yang penting kan terbit mataharinya tercapai gitu. Siap. Loh kan dari dulu kajian kan begitu Pak standarnya. Orang telat mulainya. Oke, saya kasih kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Yang mau bertanya ditahan dulu sebentar, mumpung saya masih ingat, nanti lupa. Imam Syafi'i mengatakan begini, di kitab yang lain, bukan di Diwanus Syafi'i, di Manaqib beliau ada, di Manaqibnya Imam Syafi'i. Kata beliau begini, innamal ilmu ilmani, ilmu itu cuma dua, kata Imam Syafi'i, ilmu dini wa ilmu dunia. Ilmu din, ilmu tentang agama, dan ilmu tentang dunia. Nah, beliau rinci lagi, ilmu dini huwa al-fiqhu, ilmu tentang agama itu fikih. Jadi dari semua ilmu yang beliau kuasai itu, orang dengan kapasitas ilmu sehebat Imam Syafi'i itu bisa-bisanya mengatakan, menyimpulkan ilmu yang betul-betul dibutuhkan dalam agama ini ya hanya ilmu fikih, kata beliau. Itu ilmu paling urgen, ilmu fikih, yaitu mengetahui wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sedangkan ilmu dunia huwa at-tibbu, ilmu dunia itu yang paling penting adalah ilmu kesehatan, at-tibbu. Nanti dari kata itu ya muncul kata tabib gitu. Tibbu, ilmu kesehatan. Nah, kalimatnya Imam Syafi'i ini dibuatkan kalimat menarik oleh para ulama di bawah beliau. Kata beliau begini, al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani. Ini sebenarnya kelanjutan dari kalimatnya Imam Syafi'i tadi, yaitu kesimpulannya para ulama-ulama setelah Imam Syafi'i. Kata mereka begini, ilmu itu cuma dua. Yang pertama ilmu fikih lil adyani, untuk merawat agama, wa ilmul fiqh wa ilmu tibbi lil abdani, dan ilmu kesehatan untuk merawat badan. Jadi kalau pengen badannya terawat dengan baik, belajarlah kesehatan. Kalau ingin agamanya terawat dengan baik, belajarlah fikih. Karena dengan begitu kita bisa merawat agama kita dengan baik. Jadi tidak kubolak-balik mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Tidak bolak-balik. Sekarang ini jenengan sedang rame masalah poligami enggak ya? Kayaknya dari dulu rame terus Pak ya. Iya. Enggak, mau dibahas enggak? Mau dibahas enggak Bu? Oh, enggak dibahas tuh, enggak mau Bu. Padahal kalau kita pandang perkara itu dari sudut pandang fikih, oh enak bahasnya. Tapi kalau bahasnya dari sudut pandang orang sufi, enggak enak Pak. Ini sunnah Nabi istrinya aja berapa? 9. Sahabat Nabi rata-rata istrinya 4.
kamu kapan? Itu kasihan itu perempuan-perempuan yang nah itu pembahasannya dari sudut pandang sufi. Tapi kalau dari sudut pandang fikih nggak kayak gitu. Nikah itu hukum asalnya ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan ibadah. Loh kok bisa? Bisa. Ulama Hambali mengatakan nikah itu ibadah hukum asalnya. Tapi kata ulama Syafi'i enggak, nikah itu mubah, boleh saja, dia bagian dari muamalah. Tidak sunnah, tidak makruh, tapi boleh-boleh saja ya, mubah. Itu ada alasannya masing-masing Pak, kenapa kok ulama beda pendapat. Tapi hukum menikah itu mau nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4 itu tergantung kondisi dan situasi, karena kondisi akan berkembang. Jadi hukumnya bisa apa? Bisa 5, tergantung kapasitas panjenengan masing-masing. Bisa wajib, punya istri 2 itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, sabar dulu, bisa makruh, bahkan bisa haram. Ya tergantung apa? Ya kapasitas bapak-bapak ini. Nah, kalau ingin tahu panjenengan itu termasuk hukumnya apa, coba minta fatwa ke ibu-ibu. Ibu-ibu suaminya nikah lagi istri kedua, 3, 4, hukumnya apa Bu? Mesti kayaknya sepakat pada mengatakan haram. Ya sudah itu udah. Nah, itu. Nyambung betul Pak? Jadi diseimbangkan gitu aja. Ini belajar tasawuf atau tazkiyah tuh ya betul, belajar sirah Nabi iya betul. Tapi ya diseimbangkan dengan belajar fikih biar nggak kebablasan. Semangat banget bahas poligami. Padahal dia sendiri sebenarnya haram untuk punya istri 2. Hah? Biasanya kayak gitu Pak. Biasanya neng grup sing paling rame biasanya sing paling ora wani biasanya. Coba aja nih, cek aja nanti sing paling rame neng grup biasanya sing ora wani. Sing meneng-meneng wae Pak, waduh itu biasanya tiba-tiba sudah ngantarkan undangan. Sing meneng-meneng wae. Gitu Bu, tenang aja Bu, jadi jangan enggak usah khawatir, bahas poligami bersama saya tenang. Saya lebih suka mematahkan semangatnya para bapak itu. Dan suka membombongi ibu-ibu memang. Karena memang aslinya begitu. Jadi mohon ini tidak dibahas seperti bahas haji, beda. Haji itu rukun Islam. Yang nggak sanggup berangkat haji ya dari sekarang, yang belum diberi kesanggupan ya dari sekarang nabung dulu sampai nanti diberi kesanggupan. Tapi kalau urusan poligami nggak kayak gitu. Itu urusan gawan bayi masalahnya. Kalau sekarang nggak sanggup ya sampai kapanpun kayaknya ya nggak bakal sanggup. Karena butuh bakat Pak, bakatnya itu bawaan lahir Pak. Loh, kalau cuma minat tok, loh saya kira semuanya berminat. Tapi masalahnya Anda berbakat apa tidak? Nah, kalau sampai ibu istri ngomong haram Ustaz, berarti Anda tidak berbakat. Tidak serius Pak, Anda tidak berbakat. Tapi kalau istrinya ngomong apa Ustaz silakan aja, berarti Anda punya bakat. Iya betul, tapi bakatnya duluan, jangan minatnya. Nah yang asik itu kan, ada orang yang dia berbakat tapi nggak minat. Oh ini seneng banget ibu-ibu nih. Dia berbakat tapi nggak minat. Apa ada Ustaz? Ada. Dulu tuh sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang tenanan loh Pak, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau itu didatangi oleh sahabat Umar. Umar bin Khattab itu lebih tua dari dia. Kata Umar, wahai Utsman, ini putri saya barusan jadi janda dan sudah selesai masa idahnya. Mau enggak kamu saya nikahkan dengan putri saya? Dan sahabat Utsman sudah punya istri. Ya biasa, sahabat Nabi kayak gitu biasa. Dia nyarikan menantu terbaik, dia nyarikan suami terbaik untuk anaknya. Dan dalam pandangan beliau, pandangan Umar bin Khattab, ini orang terbaik. Tapi sebelumnya sudah nawari yang lain, tapi yang lain enggak ada komentar, terus nawari yang ini, yang kedua ditawari. Terus kata sahabat Utsman kurang lebih kalimatnya gini, maaf Umar, saya sedang tidak tertarik nambah istri. Nah kan enak Pak. Berbakat tapi orang minat. Berbakat tapi orang minat. Loh kita kayaknya berminat tapi orang bakat. Nah, kebanyakan kita kan kayak gitu tuh. Kalau urusan minat Masya Allah menggebu-gebu, tapi ternyata tidak
berbakat. Mestinya kan kita tahu diri nek ora bakat tuh ya ora sah nekat gitu. Ora bakat ya jangan nekat. Ya belajar sufi ya silakan, tapi imbangi dengan belajar tasawuf fikih. Ya. Gitu Pak. Aduhimakumullah. Sudah cukup, sudah terbit matahari nih. Mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo. Kaitan musik ya. Yeah. Dan hadis malam yatahonna bil Qur'ani falaysa minna. Jadi gini, ada pendapat imam tidak perlu lagu, yang penting tajwid. Penting tajwidnya benar. Sisi lain makmum betah jika imam lagunya baik. Dan apa makna tahunna dalam hadis Abu Daud tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik dari beliau. Karena muncul kata tahunna di dalam hadis, tapi dikaitkan dengan Al-Quran. Hadis ini sangat populer oleh Imam Ibnu Katsir, itu bahkan dicantumkan di muqaddimah tafsir beliau, dibahas cukup panjang. Man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Yang tidak, ini terjemahan saya, tidak melakukan Al-Quran bukan termasuk golongan kami, kata Rasul. Yang tidak melakukan Quran bukan termasuk golongan kami. Jadi para ulama itu sepakat kalau baca Quran harus dilakukan, tapi bukan dinyanyikan. Nah ini kan dua hal yang berbeda. Kenapa kok bisa beda? Begini, hari ini kan timbul polemik. Ada orang baca Quran dengan nada yang atau irama yang merdu, mendayu-dayu. Bukan pakai musik, enggak diiringi alat musik, enggak. Tidak ada suara musiknya, enggak. Cuman karena suara dia merdu, mendayu-dayu, itu menurut sebagian ulama itu cara yang salah membaca Quran. Karena nanti nabrak ini nabrak itu. Ketika dia membaca ayat tentang surga mungkin oke, suaranya mendayu-dayu merdu, tapi ketika dia baca ayat tentang neraka kok suaranya masih kayak gitu, itu nggak pas. Nyambung bukan jenengan? Jadi esensi baca Quran itu hilang jadinya. Padahal Rasul itu suaranya merdu sekali kalau baca Quran, tapi esensinya nggak hilang. Beliau bisa pas sekali nadanya. Ketika baca ayat yang berisi kabar gembira, ya bahagia. Ketika baca ayat yang berisi ancaman neraka, ya sedih gitu. Ya sedih gitu. Ya takut, terasa dari nada beliau itu, nada takutnya, nada sedihnya itu kerasa dari bacaan beliau. Jadi yang dimaksud melakukan Quran itu ya kita baca ada iramanya, dan tidak boleh membaca Quran itu seperti kita baca tulisan yang lain, karena itu firman Allah, bukan kalimatnya manusia. Saya kasih contoh gini, ini sekaligus peringatan untuk para khotib, para ustadz, para dai, para siapa aja lah pokoknya. Kalau dia misalnya bacakan ayat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, enggak boleh begitu, enggak boleh. Karena dia membaca kalimat yang sama seolah-olah itu, membaca kalimat itu seolah-olah itu kalimat yang sama dengan bahasa manusia. Itu harus dibedakan, nadanya harus dibedakan, karena itu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, sesuai dengan lagunya dia masing-masing. Ya harus dibedakan. Karena apa? Karena baca Quran terikat dengan hukum tajwid, makrotnya harus benar, dengungnya harus pas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya salah, baca begitu ya salah. Jelas salah. Hukumnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu baru benar. Karena ada dengungnya, ada gunahnya. Nyambung bukan ini, Pak? Pernah nggak jangan belajar ilmu tajwid? Hukum belajar tajwid apa? Wajib napa? Wajib kifayah. Wajib kifayah. Tapi baca Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib ain. Kan? Begitu. Jadi ketika baca Quran bedakan dia dengan tulisan yang lain, jangan disamakan. Apalagi ketika sholat, ya bacalah dengan merdu, dengan suara yang bagus. Tapi juga jangan terlalu
apa istilahnya, terlalu mendayu-dayu yang memukul rata. Ini ayat yang kasihnya kabar gembira, yang isinya ancaman, itu jadi nggak jelas. Jadi esensi Quran itu tidak bisa kita tadaburi. Lah sayangnya masyarakat kita kan orang ngerti bahasa Arab, ya toh. Nek imamnya membaca suaranya bagus merdu, ya yes, pokoknya dinikmati. Yang dinikmati apanya? Suara imamnya, bukan isi Qurannya gitu. Nah itu kan itu masalah lagi Pak, masalah lagi. Nah kalau dulu di zaman Nabi, para sahabat tuh baca Quran merdu. Ada sahabat suaranya terkenal sangat merdu. Siapa namanya? Salah satu rujukan qiraah sinten? Abu Musa Al-Asy'ari. Sampai Rasul memuji beliau, kata beliau, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud, kata Nabi. Kamu sudah mendapatkan salah satu seruling dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Dawud. Saking merdunya suara sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ke bawahnya ternyata keluarga Asy'ariyah itu memang terkenal suaranya merdu. Jadi kalau beliau yang baca Quran tuh Masya Allah, orang itu jadi, orang sakit tuh jadi lupa kalau dia sedang sakit, saking merdunya. Orang punya utang itu kayaknya nganggap utangnya sudah saking merdu suara beliau. Ya suara merdu tidak ada masalah, cuman ya pada tempatnya, ya monggo. Jadi, begitu ya Ustaz. Ada seorang takut salah. Nggih. Maka dia ikuti sek-sek. Ya. Ya. Belum menambah kurangi itu berusaha sesuai dengan sek. Nggih. Ya enggak masalah. Nadanya maksudnya. Niru nadanya kan ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting ya persis ya, karena kalau para masyayikh, para qori yang selevel mereka pasti sudah sudah pas nadanya. Ketika nadanya sedih ya mereka sedih. Ketika nadanya bahagia ya juga harus bahagia. Oh langkah menjawab. saya tak guyu saya. Ini misalnya gini, saya jawabnya gimana ya Pak saya Pak? Misalnya gini nih, ada imam sholat nih, baca Al-Fatihah aja misalnya, itu langgamnya kayak langgam apa? Lirilir misalnya. Itu makmumnya tambah khusyuk apa pada guyu? Malah guyu Pak. Oh jelas nggak baik kayak gini apa itu? Jelas nggak baik itu. Itu hal yang sangat tercela. Kalau para ulama menyebutkan tadi, makanya saya bedakan bahasanya. Quran itu dilakukan, bukan dinyanyikan. Walaupun sebenarnya ya antara lagu dengan nyanyi mungkin ada persamaannya. Tapi di sini kita ambil itu satu hal yang berbeda. Itu namanya menyanyikan Quran, bukan melakukan Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu cukup ya, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah mari kita kita rawat agama kita dengan baik, terutama agama pribadi kita dan keluarga kita dengan cara belajar fikih. Yang kedua, kalau ingin lebih terawat lagi hatinya, maka belajarlah sufi atau tasawuf atau tazkiyah, terserah jenengan mau nyebut nama apa, tapi intinya sama. Jadi betul-betul dunia kita terawat, akhirat kita juga terawat dengan baik. Kita tidak akan berlebihan dalam melakukan sesuatu, tidak berlebihan dalam beribadah, tidak berlebihan mengamalkannya, juga tidak berlebihan dalam meninggalkannya. Itu dua hal yang sama-sama tercelanya. Berlebihan mengamalkan itu tercela, berlebihan dalam meninggalkan juga tercela. Jadi kita ambil yang sedang-sedang. Belajarlah fikih, juga belajarlah sufi. Allah a'lam bishawab. Walhamdu minkum. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Bapak pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi ilmu yang kita dapat di pagi hari ini. Allahumma rabbana barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin jangan nganggap ini doa mau makan, padahal ini doa umum saya. Barik lana, ya Allah berkahi kami pada semua yang Engkau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari api neraka. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustaz Darussalam yang sudah menyampaikan ilmunya pada pagi